Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Paskah. Di hari Paskah pertama ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Bunyinya sebagai berikut. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Saudara yang Kristus kasihi, pagi itu murid-murid Yesus kaget setengah mati. Tengah lelap dalam tidur, tiba-tiba mereka mendengar pintu digedor dengan ributnya. Perasaan yang muncul pertama kali adalah ketakutan yang luar biasa. Serdadu-serdadu itu pasti telah menemukan persembunyian mereka. Serdadu-serdadu itu kini datang untuk menangkap mereka. Duh Tuhan, habis sudah. Namun setelah kekagetan mereka mulai hilang, sayup-sayup mereka mendengar suara wanita. Mereka mengenal suara itu, suara Maria. Kini mereka merasa jengkel. Mengapa sepagi itu Maria menggedor pintu? Dasar perempuan, rewel, bawel, mengganggu saja. Dengan malas salah seorang dari mereka, mungkin Yakobus, bangkit menuju pintu lalu membukanya. Mereka yang dari luar segera menghambur masuk. Tingkahnya aneh, bicaranya terbata-bata. Apa ia dikejar-kejar tentara? Kalau benar begitu, bodoh benar ia lari kemari. Wah, celaka, semua pasti akan tamat riwayatnya. Namun beberapa kali dia menyebut-nyebut tentang batu dan kubur. Batu, 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 kubur, 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 batu kubur, batu kubur. Jadi pagi-pagi begini rupanya Maria sudah sampai ke sana, ke kubur itu. Namun aneh sekali, mengapa ia segugup itu? Petrus kemudian berdiri, menekan rasa jengkelnya, dan dengan suara yang disabar-sabarkan ia berkata, "Tenang Maria, tarik napas dulu dalam-dalam. Nah kini pelan-pelan katakan dengan jelas apa yang mau kamu katakan." Maria menurut, ia menarik napas dalam-dalam lalu berkata, "Aku lari dari kubur. Ada orang yang mencuri mayat Yesus dan aku tidak tahu di mana mayat itu sekarang." "Apa? Siapa? Siapa yang..." Maria, jangan ngaco. Bagaimana mungkin mayat Yesus dicuri orang? Kau melihatnya sendiri. Namun siapa yang mungkin berbuat demikian? Dan mengapa? Petrus dan Yohanes yang tidak sabar cuma bertanya-tanya, segera berlari keluar ke kubur Yesus. Belum pernah mereka berlari secepat itu. Ternyata benar, Maria Magdalena tidak ngaco. Kubur itu memang kosong melompong.
Mereka kini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa kecuali kembali ke murid-murid Yesus yang lain dan meninggalkan Maria di situ, di tepi kubur sambil menangis. Mereka kembali ke tempat mereka bersembunyi beberapa hari ini, ketakutan di balik pintu yang terkunci rapat. Toh pintu yang terkunci rapat itu tak membuat mereka tenang walaupun sejenak. Apakah serdadu-serdadu itu akhirnya akan datang menemukan mereka? Oh, alangkah tersiksanya, sebab setiap bunyi telah menjadi teror. Jangan-jangan para serdadu itu akhirnya datang juga. Saudara, hari itu hari Minggu, hari Paskah pertama. Yesus sudah bangkit, namun bagi para murid belum ada Paskah. Yesus belum bangkit, yang ada cuma rasa ketakutan yang sangat. Itulah saudara, ketika Paskah baru merupakan peristiwa, belum suatu kuasa. Toh kita jangan menyalahkan para murid, sebab keadaan seperti itu justru paling sering terjadi pada kita-kita ini. Yesus sudah bangkit. Setiap tahun Paskah selalu kita peringati. Namun kita masih hidup dalam kuasa ketakutan dan keraguan. Belum hidup dalam kuasa kebangkitan dan kemenangan. Paskah masih merupakan peristiwa untuk kita peringati, belum suatu kuasa untuk kita alami. Sebab sekali kuasa Paskah itu menerobos kehidupan manusia, maka perubahan yang radikal pasti akan terjadi. Misalnya ketika Yesus yang bangkit menerobos pintu yang terkunci rapat-rapat, ini jangan kita artikan sekadar sebagai kejadian aneh seperti yang selalu kita tonton dalam film-film horor. Ketika Dracula tiba-tiba menerobos jendela yang terkunci di suatu malam bulan purnama, diiringi suatu lolong serigala di kejauhan. Kali ini yang mau dikatakan kepada kita ialah pintu yang terkunci rapat pun tidak mampu menghalangi Yesus yang bangkit menjumpai murid-muridnya. Bila kuasa maut pun telah dikalahkan, maka tidak ada kuasa apapun yang dapat mencegah kuasa Paskah itu bekerja. Damai sejahtera bagi kamu. Sapaan apalagi yang lebih tepat daripada itu? Damai sejahtera, shalom bagi kehidupan yang jauh dari damai sejahtera. Lalu terjadilah peristiwa Pentakosta menurut versi Yohanes. Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Karunia apalagi yang lebih dibutuhkan daripada itu? Karunia Roh Kudus ketika kehidupan begitu dikuasai oleh ketakutan dan kecemasan semata-mata. Dan itulah yang mengubah seluruh kehidupan para murid secara radikal dan fundamental. Perjumpaan pribadi dengan Yesus yang bangkit dan kuasa Roh Kudus yang menjadi sumber penghiburan dan kekuatan bagi para murid. Setelah semua itu, yaitu ketika Paskah tak lagi cuma sekedar peristiwa, melainkan suatu kuasa, para murid tidak lagi dikuasai oleh kuasa ketakutan, tapi oleh kuasa kemenangan. Petrus yang sebelum Paskah bersumpah menyangkal Yesus untuk sekedar menyelamatkan nyawa, setelah Paskah ia dengan gagah berani menantang maut dan bersaksi tentang kebenaran bahwa Yesus benar telah bangkit. Murid-murid Yesus yang sebelum Paskah bersembunyi di balik pintu yang terkunci rapat-rapat dalam ketakutan yang sangat, kini semua menghambur keluar segala penjuru dunia, menyaksikan secara berani apa yang mereka yakini. Maria Magdalena yang sebelum Paskah berdiri di tepi kubur sambil menangis terseduh-seduh, kini tak lagi menangis, melainkan dengan penuh sukacita bersaksi, "Aku telah melihat Tuhan."
Semua itu juga dapat terjadi pada kita, saudara, pada Anda dan saya. Barang siapa benar-benar telah berjumpa dengan kuasa Yesus yang bangkit, mengalami damai sejahtera di dalam Dia, dikuasai Roh Kudus-Nya, maka ia tidak perlu bersembunyi lagi di balik pintu. Kuasa kemenangan itu akan membakar dan menghanguskan seluruh kedirian kita yang lama. Kita akan dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru, manusia yang lain sama sekali. Ancaman dan bahaya memang tidak lalu berhenti, tidak. Iblis masih akan berjalan seperti singa yang siap menerkam mangsanya. Dunia ini tak berubah oleh Paskah, akan tetapi saudara, kitalah yang diubah oleh Paskah. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.